Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, yang selanjutnya tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Habib Asidik, bisa dipanggil dengan Mas Habib. Alamat saya di Karangtal, Gunting, Wonosari, Klaten. Status sebagai mahasiswa. Saya dari mahasiswa Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini untuk sementara waktu sampai beberapa minggu ke depan, saya akan menggantikan Bapak Adila mengenai mata pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pengertian iman. Iman itu berarti yakin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama atau ketetapan hati. Menurut istilah, pengertian iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikatakan beriman kepada Allah itu ketika dia mengimani 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan yang mengingkari semua sembahan selain Allah taala itu akan mendapatkan dosa. Yang keempat, mengimani semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan banyak hikmah, kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Iman yang terletak dalam kepercayaan seorang akan memberikan hikmah. Adapun hikmahnya itu ada 3. Yang pertama, menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Yang kedua, membangkitkan semangat keberanian. Yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad pada saat itu berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam pertemuan tersebut. Malaikat Jibril menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Yaitu dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat lalu datang
malaikat Jibril yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. Dari hadis ini dapat dijelaskan bahwa ada 6 rukun iman yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim. Yang pertama, iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, iman pada adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman pada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman pada hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar, tentang adanya takdir yang baik dan yang buruk. Dalil naqli tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang-orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari surat ini merupakan salah satu ayat yang berisi tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang mengingkari seruannya. Barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasulnya, dan hari akhir atau hari kiamat, maka orang-orang tersebut akan tersesat dari jalan yang benar. Itulah cara terbaik yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang menyakitkan dan membawanya menuju kebahagiaan abadi. Dari ayat di atas ada beberapa makna yang terkandung dalam ayat di atas. Yang pertama, tetaplah untuk selalu beristiqomah dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tetaplah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yakni kitab Al-Quran, serta mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Untuk tetap beriman kepada kitab Allah, selain kita mengimaninya, kita juga harus membaca dan menghafalkan serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, tentang larangan mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan mengkufuri adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, larangan mengkufuri kitab Allah, larangan mengkufuri dan akan datangnya hari pembalasan, dan barang siapa yang mengingkari atas apa yang telah Allah disebutkan dalam ayat tersebut, maka sungguh orang-orang itu telah sesat dan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dari penjelasan singkat di atas tentang Quran surat An-Nisa ayat 136, intinya Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada orang-orang yang beriman dalam menyiratkan langkah dalam keyakinan, dikarenakan jika salah satu dari rukun keimanan tersebut kita mengingkari, kita dianggap telah keluar dari Islam. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini, yang pertama,
Kesimpulan, iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Bukti adanya Allah, yang pertama adanya Al-Quran, terciptanya alam semesta dan isinya, dan semua peristiwa alam semesta. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Silahkan nanti dijawab. Boleh dikirim di Google Classroom atau di komen di Google Classroom. Mungkin cukup sekian pada pertemuan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.